Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan ke-15 ya. Pertemuan ke-15 itu biasanya pertengahan dari semester. Nah, di pertemuan ke-15 ini kita akan menjelaskan bagaimana kita cara meneladani karakter unggul tokoh dengan menggunakan teks eksposisi. Jadi kata kuncinya di sini adalah teks eksposisi. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang karakter unggul tokoh, ya. Yang mana karakter unggul itu, ya. Karakter unggul adalah sifat, bagian dari sifat yang bisa kita contoh. Ya, misalnya pada pertemuan yang lalu, Habibie itu adalah sosok pekerja keras, patuh kepada orang tuanya, mempunyai pendidikan di luar negeri, pernah menjadi menteri, pernah menjadi presiden. Ya, kalau ada yang ingin di karakter unggul yang ada di situ yang ingin dicontohi, nah di sini bagaimana kita menjelaskan cara mencontohi karakter unggul tersebut, cara meneladani karakter unggul tersebut dengan menggunakan teks eksposisi. Munawir, silahkan dibaca kegiatan 2. Yang mana, Pak? Kegiatan 2 ke bawah. Kegiatan 2. Menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh dengan menggunakan teks eksposisi. Salah satu ciri cerita ulang adalah cerita tersebut didengarkan dan dibaca berulang kali karena kebermanfaatannya sangat dirasakan. Salah satu kebermanfaatan teks biografi adalah pendengar atau pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Munawir sudah membacakan satu paragraf. Nah, teks eksposisi, jadi ciri-cirinya teks eksposisi berdasarkan isinya itu adalah cerita ulang. Kenapa dikatakan cerita ulang? Karena apabila kita merasa bermanfaat ini biografi, biasa kita baca berulang-ulang. Sama dengan kalau ada lagu yang kita suka, ada lagu yang kita suka mendengarnya, lagunya, teksnya itu biasanya kita nyanyikan berkali-kali. Bahkan menjadi lagu favorit, lagu kesukaan. Nah, diulanglah lagu tersebut karena menurut kita itu bagus. Ya, sama dengan ini. Untuk meneladani karakter unggul yang dimiliki tokoh yang ingin kita contoh, biasanya kita juga untuk mendapatkan bagaimana sih karakter unggul tokoh itu, dibacalah berulang kali biografi tersebut. Nah, materi ini juga saya sudah share di Classroom ya. Saya sudah share di Classroom, bisa dilihat di sana penjelasan lebih lengkap. Kelihatan tidak ini Classroom-nya? Halo, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Salah satu ciri ulang, oh ini tadi sudah dibacakan. Nah ini, kita ke apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi ini sudah dibahas di semester yang lalu, ya. Tidak apa-apa saya ulang lagi. Jadi
untuk meneladani, mencontohi sifat-sifat baik dari tokoh yang ada di dalam biografi atau yang mempunyai karakter unggul, itu biasanya menggunakan teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Adalah sebuah karya sastra yang menyajikan informasi perihal ilmu pengetahuan dalam bentuk yang ringkas dan padat kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, setiap teks eksposisi dibangun atas 3 struktur utama. Ini juga sudah kita bahas, ada tesis, ada argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, kalau kita baca biografi, salah satu biografi misalnya B.J. Habibie, ya tesisnya ya biasanya itu ada di awal paragraf dalam bentuk deskripsi, ya. Tesis dalam bentuk deskripsi, misalnya B.J. Habibie adalah ya, tokoh yang sangat populer di Indonesia. Nah, itu ada dalam bentuk pengertian tesisnya di awal. Saya kira itu sudah ada. Nah, kemudian diargumentasikan, dijelaskan sedetail mungkin mulai dari masa kecilnya, pendidikannya, jabatan yang pernah diemban, ya, yang pernah dipegang. Kemudian di akhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang biasanya itu terletak di akhir paragraf. Ya, biasanya dalam bentuk untuk, ya, misalnya dalam contoh kalimat, ya, B.J. Habibie dalam menjalankan tugasnya, ya, dalam menjalankan tugas terakhirnya itu ditegaskan ulang, ya, dalam atau saya kasih contoh penegasan ulang. B.J. Habibie pada saat menjabat sebagai presiden di masa akhir jabatannya, ia didampingi oleh menteri dengan jumlah sekian. Ditegaskan ulang bahwa dia betul-betul pernah menjabat presiden sesuai yang diceritakan dalam biografinya. Jadi ditegaskan ulang, itu maksudnya. Meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi dengan teks eksposisi adalah dengan cara, ya, ada juga kalau kita ingin teladani itu dengan cara melihat kemampuannya. Apa kemampuannya B.J. Habibie? Ya, kemampuannya itu dia mampu membuat pesawat, ya, kemampuan atau keahlian yang dimiliki berupa prestasinya itu kalau waktu kuliah, ya dia boleh dibilang kalau dari Indonesia dia lah juara satunya waktu kuliah di Jerman. Sikap-sikapnya itu ya tentu baik, ya, apalagi yang menjadi contoh yang terbaik dari karakter unggul si tokoh ini, itulah yang harus kita teladani. Cuma di sini kita harus menjelaskan cara meneladani. Contohnya itu ada di buku. Jadi ini materinya pendek, tidak terlalu panjang. Nah, ini. Setelah kita dapat karakter unggulnya, ini contoh karakter unggulnya Habibie, berbakti kepada orang tua. Nah, setelah kita dapat karakter unggulnya, inilah bisa dijadikan judul. Kemudian kita bentuk dalam beberapa paragraf, ya. Kemudian dibuatkan kalimat. Nah, ini tidak ada di buku ini. Ya, tidak ada dalam biografi dituliskan di buku paket ini. Tidak ada paragraf ini. Jadi ini tadi berbakti kepada orang tua. Nah, dibuatkan kalimat, beberapa kalimat dalam bentuk paragraf. Berbakti kepada orang tua dapat kita lakukan dengan cara selalu menaati nasihatnya, serta berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat mereka bangga dan bahagia. Belajar dengan giat agar dapat mencapai prestasi sebaik-baiknya. Belajar dengan giat agar dapat masuk jurusan teknik di Universitas Brawijaya Malang sesuai dengan harapan orang tua. Ini
tidak ada dalam teks biografinya B.J. Habibie. Tapi ini ada karakter unggulnya. Inilah yang kita jadikan tema untuk membuat kalimat yang ada dalam paragraf ini. Mengerti maksudnya ini? Alia, Nawir, Livia? Iya, Pak. Ya, mengerti ya. Nah, kalau kita dapat nih karakter unggulnya, ya ini diambil tidak ada dalam teks biografi tersebut, tapi kita membuat karangan dalam bentuk teks eksposisi. Apalagi kemarin karakter unggulnya B.J. Habibie. Ya, misalnya dia pekerja keras, ya. Nah, kita ambil nih. Kita tulis di sini pekerja keras. Buat makin di sini. Kita buat kalimat pertamanya atau paragraf pertama. Ya. Hari ini ayah saya berangkat ke kantor tidak seperti biasanya. Ayah berangkat lebih cepat. Dengan alasan hari ini ada kegiatan kantor, yaitu kunjungan dari kantor cabang. Sebelum berangkat, ya, ayah membangunkan saya bahwa dia tidak dapat mengantar saya ke sekolah seperti biasa. Dengan alasan tersebut, bahwa ada kunjungan dari kantor cabang. Nah, kita pindah ke sambung lagi. Saya buatkan lagi di paragraf yang kedua. Setelah, ya, di paragraf keduanya, setelah mendapat kabar dari ayah bahwa dia tidak dapat mengantar saya, maka saya pun bergegas mandi. Ini saya lakukan ya karena ayah tidak sempat mengantar saya ke sekolah. Maka saya harus berangkat ke sekolah lebih awal dengan harapan tidak terlambat ke sekolah. Nah, itu contohnya, ya, itu contoh dari saya kalau pekerja keras, ya. Kalau mau disambung lagi, ya, dengan tema pekerja keras, ya, bisa sepulang sekolah, di mana biasanya yang menjemput saya adalah ayah. Kali ini saya harus naik angkot pulang ke rumah. Tentunya dengan biaya yang telah diberikan oleh ibu saya, dengan ongkos yang telah diberikan ibu saya tadi pagi. Dengan harapan kelak saya dapat seperti di sini mencapai cita-cita saya. Ya, bagaimana caranya? Ya, dengan sekolah yang sungguh-sungguh. Jadi ini karakter unggul ini yang kita dapatkan itu hanya sebagai tema untuk membuat karangan teks eksposisi. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan teks biografi tokohnya, tidak ada. Ini hanya karangan dalam bentuk eksposisi untuk meneladani sang tokoh. Ya. Ini contohnya. Bacalah kembali karakter unggul yang dimiliki B.J. Habibie. Ya, kemudian ya, disuruh buat kalimat seperti ini.
Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi saya ulang, karakter unggul yang kita dapatkan dalam biografi itu hanya tema untuk membuat karangan dalam bentuk teks eksposisi untuk meneladani tokoh yang kita buatkan biografinya. Oke, sudah mengerti Mito? Oke, Pak. Nah, sekarang saya cek dulu yang biografi ya. Ya, Pak. Kalau yang di sini saya kira sudah mengumpulkan semua. Yang jadi masalah itu temanmu yang belum mengumpulkan. IPS 3 saya share dulu. Saya share dulu. Ini ya. Nah, saya sudah ajarkan cara cepat membuat biografi yang ada di sini. Misalnya Munawir. Sudah Midi? Yang menggunakan Wikipedia? Sudah? Yang mana, Pak? Ini kan misalnya Munawir Sultan Hasanuddin. Ya. Livia, apa ini Livia? Anies Baswedan ya? Livia? Iya, Pak. Oke, Anies Iya, Baswedan. Kak. Oke, saya ajarkan ya cara membuat biografinya dengan cepat. Oke, perhatikan, gunakan internet, ya, perhatikan dulu, buka dulu Google. Kelihatan ini Google-nya? Iya, Pak. Kelihatan. Ya. Kemudian tadi Livia Anies Baswedan, Anies Baswedan. Kemudian tulis Wikipedia, ya. Nah, usahakan Anies Baswedan Wikipedia Indonesia. Nah, setelah itu dapat ini, klik saja. Nah, di sini silahkan ambil yang dianggap perlu untuk dijadikan biografi. Misalnya, ini yang pertama, ya. Anies Baswedan adalah seorang akademis pendidikan dan politikus. Kamu tinggal pindahkan ke bukunya. Kemudian ambil di sini. Apa kamu ambil masa kecilnya? Ini. Ya, masa kecilnya, kemudian masa kuliahnya. Pokoknya buat biografi sesuai dengan struktur teks biografi. Di sini sudah lengkap. Kamu tinggal pilih-pilih yang mana kamu mau ambil. Oke, mengerti caranya? Oke, saya ulangi. Mengerti, Pak. Gampang sekali gitu. Oke, saya Iya, ulangi Pak. satu kali lagi. Buka Google. Nah, kalau tadi Munawir, apa tokohnya? Siapa tokohnya? Sultan Hasanuddin, Pak. Ya, Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin Wikipedia Indonesia. Ini dapat. Ini lengkap. Bahkan ada biografi. Nyaman lah. Oke, ngerti? Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi manfaatkan HP-nya untuk internetan, Google-nya. Sebenarnya ada semua di Wikipedia. Yang kamu sudah tuliskan itu lengkap di Wikipedia. Nah, sekarang silahkan dikerjakan di bukunya. Bukan mengerjakan, ini tinggal menuliskan sesuai dengan apa yang ada di sini. Jangan tuh ambil semua karena banyak itu. Ya. Banyak sekali. Oke, dipahami ini? Halo? Masih bisa mendengar suara saya? Ya, Pak. Oke, kalau Bisa, Bisa, Pak. Oke. Kalau
Jadi sudah tahu tadi cara menggunakannya toh? Tahu, Pak. Oke. Kalau begitu saya screenshot dulu. Oke. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-5 15 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.